Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji lagi, belajar lagi. Jangan lupa hitohnya ngaji ini ya memang belajar, bukan ceramah ya. Ya, kalau belajar itu kan kita bisa masuk kemana-mana apa saja. Tidak harus ditelan semua juga, tokoh siapapun. Saya sering bilang, yuk, setiap tokoh dengan gagasannya, dengan ilmunya itu bisa cocok sama kehidupan kita, bisa tidak cocok. Kita sendiri yang harus memilih. Tidak semua yang baik itu kompatibel sama hidupmu. Banyak hal baik yang mungkin tidak kompatibel, tidak cocok sama situasimu hari ini. Kajian-kajian tasawuf misalnya yang banyak menyuruh kita tawakal, banyak menyuruh kita pasrah pada Allah. Mungkin di bagian tertentu hidupmu hari ini sebagai anak muda kurang kompatibel, karena hari ini kamu butuhnya perjuangan, kamu butuhnya maju, kamu butuhnya progres. Bukan berarti salah, cuma situasimu hari ini belum memungkinkan itu. Oke, harus pas menaruhnya, termasuk tokoh-tokoh seperti yang kita angkat dari para filosof barat. Kemarin kita misalnya René Descartes itu, terus kamu, oh berarti apa aja dipertanyakan Pak? Ya, kalau pas lagi refleksi dalam hidup sehari-hari ya kamu capek kalau mempertanyakan apa saja, nanti malah tidak bisa hidup. Apa-apa ditakok sih. Ini benar apa enggak? Ini laptop beneran apa enggak? Hakiki apa enggak laptop ini? Ini yang ngono ya tidak habis-habis nanti itu. Ada momennya sendiri. Cari ruang dan waktunya yang pas. Termasuk malam ini beliau Albert Camus. Ya, mungkin lidahmu gatel pengen mocok kamus gitu aja lupa. Ya, lebih mantep. Ya wis ndak apa-apa sing yang penting yang dimaksud orang itulah kan gitu. Ya. Ya, beliau ini termasuk filosof abad 20 karena lahir 1913. Nanti meninggalnya masih muda, 1960. Berarti usianya berapa? Sekitar 46-47 tahun. Masih muda tapi karyanya besar, pengaruhnya luar biasa dalam tradisi filsafat barat khususnya. Beliau ini orang miskin sejak kecil, kelahiran Aljazair yang waktu itu masih dalam penguasaannya Perancis. Jadi sejak kecil miskin, sakit-sakitan. Kamu ini punya penyakit TBC sejak kecil. Ya. Ya meskipun itu gambarnya ngerokok. Tapi iya, tapi dia punya penyakit TBC yang tidak apa-apa, menikmati hidup kok. Ya. Cuma nanti beliau gagasan-gagasannya besar. Menikahnya 2 kali. Ya. Ada banyak surat-surat cinta ya dari kamu yang kelihatannya diterbitkan juga belakangan dengan beberapa perempuan. Ya memang dari profilnya mungkin kelihatan ganteng ya. Wajah sana tidak kayak wajahmu. Ya. Yang jelas kalau sama kamu kan hidungnya menang dia. Kita rata-rata pesek-pesek hidungnya. Oke. Tahun 57 beliau dapat Nobel sastra. 3 tahun sebelum meninggal.
Dapat ini temannya Sartre, temannya de Beauvoir. Kemudian berarti 3 tahun setelah itu meninggalnya kecelakaan mobil. Jadi, tapi sudah sukses, sudah dapat Nobel, karya-karya besarnya banyak, kelihatannya banyak juga diterjemah dalam bahasa Indonesia novel-novelnya. The Stranger, Myth of Sisyphus, Caligula, dan lain-lain banyak. Beliau tidak suka disebut filosof, lebih suka disebut essayis. Jadi suka nulis essay. Meskipun ya gagasan-gagasan filsafatnya luar biasa. Banyak orang menganggap dia ini eksistensialis, tapi kamu sendiri tidak suka disebut eksistensialis. Dia merasa ada beda gagasan-gagasanku dengan kelompok eksistensialis. Meskipun bau eksistensialisnya ada. Oke. Pernah ikut Partai Komunis, tapi terus kemudian belakangan mengkritik juga, keluar juga dari Partai Komunis. Karena memang orangnya kritis. Bismillah, kita lihat ya. Kita malam ini belajar gagasan utama yang ingin ditampilkan kamu, yang nanti dikenal sebagai absurdisme. Ini sebenarnya melanjutkan Kierkegaard. Saya awali dari pidatonya waktu dapat Nobel. Katanya kamu, with what feeling can I accept this honor at a time when other writers in Europe are condemned to silence, and even at a time when the country of my birth is going through unending misery. Perasaan apa yang harus aku terima, yang harus aku rasakan saat menerima kehormatan ini, di saat yang sama banyak penulis lain di Eropa yang tidak boleh ngomong, dibungkam. Dan bahkan saat ini negaraku, tempat kelahiranku, sedang mengalami sakit yang tidak berakhir. Karena saat itu dijajah oleh Perancis, Aljazair. Dari kalimat ini kelihatan seperti apa pergolakan jiwanya seorang kamu. Hidup yang sejak kecil susah, sakit-sakitan, tanah airnya juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Kemudian jerat kehidupan modern yang nanti ada kapitalisme, ada macam-macam. Termasuk banyak penulis yang terpaksa tidak boleh ngomong atau tidak bisa ngomong. Zaman itu kan banyak. Di Indonesia dulu kan ada itu kan larangan-larangan. Tidak boleh nulis, tidak boleh ngomong, tidak boleh mengungkapkan gagasan. Yang boleh ini, yang itu tidak boleh. Dulu kan biasa semacam itu. Dan itu yang diprihatinkan oleh kamu. Apa gunanya penghargaan ini? Saya harus ngomong apa? Mau ngomong terima kasih, alhamdulillah, bersyukur, atau ngomong apa? Itu kan membingungkan situasinya. Oke, itu pengantarnya. Sekarang kita lihat. Langsung ke tema utama, absurditas. Katanya kamu, at any street corner, the feeling of absurdity can strike any man in the face. Dimanapun di sudut-sudut jalan, feeling of absurdity, merasa absurd, itu bisa menampar wajah siapapun.
Merasa absurd itu merasa hidup ini tidak jelas ya. Itu merasa absurd. Hidup ini mau apa sih? Itu merasa absurd. Aku kayak gini ini buat apa sih? Itu merasa absurd kamu. Tidak jelas. Coba bertanya, apa tujuan hidup ini? Apakah hidup ini ada maknanya atau tidak? Gunanya apa aku di alam semesta ini? Kamu akan jatuh pada absurditas, katanya kamu. Jawabnya susah, terus tidak jelas. Para filosof sebelum kita itu sudah mati-matian pengen jawab, tapi tidak ada jawaban tuntas. Jawaban-jawaban itu hanya hebat di teori, hebat di buku-buku. Kita belajar ratusan konsepnya para filosof, rasanya ya berhentinya di ajaran mereka saja. Hidup kita ya gini-gini saja. Itu contoh gambaran betapa absurdnya hidup ini. Coba kamu tanya, kenapa kamu ngaji? Tujuannya apa? Hasilnya apa? Yang kamu dapat apa? Nanti kan jadi absurd. Tidak jelas. Mungkin ikut-ikutan, mungkin pingin pinter, mungkin itu tidak jelas. Muter yang tidak jelas itu absurd. Kayak orang tuamu bekerja mati-matian biar kamu bisa kuliah. Setelah kamu kuliah, targetnya kan terus kamu kerja, terus kamu mati-matian kerja demi anakmu lagi, biar anakmu bisa kuliah juga. Terus anakmu juga, dia dapat pekerjaan, mati-matian bekerja demi anaknya. Dia ngapain bulet? Semuanya berkorban demi anaknya. Lu yang sukses terus siapa? Itu kan absurd. Tidak jelas. Nah, itu yang disedihkan oleh kamu. Jadi katanya kamu, hidup kita ini tidak pernah kita minta, tidak pernah kita harapkan, tiba-tiba seperti ini. Kalau di bukunya kamu itu analoginya kayak bola. Bola itu kita tendang ke selatan, kadang ya jatuhnya malah ke timur. Apalagi yang main timnas. Ayo, sudah diramal kalah menang, diramal menang kalah, bingung. Loh, tapi memang hakikatnya permainan bola kan begitu. Dan hidup kita kan juga begitu. Kita merancang kayak gimana, hasilnya apa. Jadi ada jarak antara ideal-ideal yang kita canangkan dengan kenyataan. Toh terus kita mati-matian memegangi ideal kita. Itu namanya absurd, katanya kamu. Oke. Ya termasuk nanti kritiknya pada agama. Cuma tidak boleh baper kalau dikritik. Kadang-kadang kita memang begitu. Kita teriak-teriak agama sumber kedamaian, ternyata dalam sejarah banyak bukti agama jadi sumber konflik. Yang kita gadang-gadang ternyata meleset. Itu juga jenis absurditas. Jadi hidup kita serba, kalau nanti diterjemahkan oleh para filosof eksistensialis kayak Heidegger, faktisitas. Kita selalu terlempar dalam fakta-fakta yang seringnya tidak cocok sama gambaran kita selama ini. Mungkin dulu kamu sebelum kuliah membayangkan besok kalau saya kuliah mau rajin nulis, rajin baca, bikin tulisan banyak. Besok kalau saya kuliah mau nyari pesantren, terus rajin tahajud sambil ngapalin Quran dikit-dikit sambil, itu kan idealmu. Begitu kuliah, yo kamu rasakan sendiri sekarang kan. Itu ada jarak antara teori-teorimu dengan kenyataan hidupmu. Katanya kamu, absurd itu konfrontasi antara dunia yang irasional dan kerinduan yang hebat akan kejelasan yang panggilannya menggema
di kedalaman hati manusia. Dunia ini katanya kamu tidak serapi yang kamu pikirkan. Cuma kita selalu ingin menjelaskan dunia ini secara mutlak, secara pasti, secara rapi. Dan kita gegeran demi itu. Konsep A tawuran dengan konsep B mengkritik konsep C gegeran sama konsep D. Semuanya konsep, kenyataannya beda. Dalam hidup ternyata tidak sesederhana yang diteorikan di konsep-konsepnya para filosof. Kamu tetap ingin mengejar makna hidup. Kamu kan gitu, mahasiswa-mahasiswa yang agak apalah gitu kan, ini saya pencarian Pak. Ini kan, itu pun kalau ditanya detail ya bingung, kamu itu nyari apa? Caranya gimana? Kalau nyari itu kan ukuran kamu sudah nemu itu apa? Itu kan harus jelas. Tapi begitu dijelaskan, aslinya tidak begitu Pak, mesti gitu. Kenapa? Itulah hidup. Katanya kamu, hidup itu memang absurd. Nah, oke. Kamu menjelajahi gagasan-gagasan para filosof sebelumnya. Kira-kira apa ada makna yang absolut itu? Dan dia tidak nemu. Meskipun dulu René Descartes teriak-teriak, ayo dicari sampai yang kebenarannya paling pasti. Wong kamu tidak ngerti René Descartes juga bisa hidup enak, bisa ketawa-ketawa. Berarti apa? Tidak operatif, tidak fungsional. Maka katanya kamu tidak. Cirinya hidup ini absurditas. Jadi ketidakpastian. Oke. Makanya di awal tadi saya bilang ya, siap-siap cari wadah yang pas untuk gagasan ini. Kamu salah wadah nanti jadi kacau.